Halo Studio Lovers, diketahui bersama jika sudah ada 5 kepala kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri yang mengiring pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 1 dekade terakhir. 5 Kapolri yang menjabat selama era Jokowi adalah Jenderal Purnawirawan Sutarman, Jenderal Purnawirawan Badrodin Haiti, Jenderal Purnawirawan Tito Karnavian, Jenderal Purnawirawan Idam Aziz, dan Jenderal Listio Sigit Prabowo. Nah, beredar isu yang menyebutkan Presiden Jokowi menitipkan 4 nama untuk Kabinet Prabowo Gibran 2024-2029. Nama-nama tersebut mulai dari Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, hingga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Nah, jika benar, mestinya sudah ada calon yang digadang-gadang akan menggantikan posisi yang ditinggal oleh Jenderal Listio Sigit nantinya. Siapa sajakah? Mari kita simak dalam video berikut ini. Tapi seperti biasa sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Komjen Agus Andrianto. Wakapolri Komjen Agus Indrianto lahir di Blora, Jawa Tengah 16 Februari 1967 dan merupakan lulusan Akpol 1989. Nama Agus mulai dikenal masyarakat saat menangani kasus penistaan agama yang menjerat mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kala itu, Agus menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim pada tahun 2016. Nah, selain itu, Agus juga pernah menempati jabatan Wakil Kapolda Sumatera Utara pada 2017. Setahun berselang, ia naik jabatan menjadi Kapolda Sumatera Utara, menggantikan Firly Bahuri yang dilantik menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Komjen Fadil Imran. Nah, selanjutnya Studio Lovers, ada Komjen Fadil Imran yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kabaharkam Polri. Jenderal Bintang 3 ini merupakan abiturian Akademi Kepolisian Akpol 1991. Diketahui ini Studio Lovers, ia merupakan satu angkatan dengan Kapolri Listio Sigit Prabowo. Sebelum menduduki posisi Kabaharkam Polri, Fadil pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya pada 2016 dan Direktur Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri di tahun 2018. Ia juga pernah dipercaya menjadi Kapolda Jawa Timur dan Kapolda Metro Jaya pada 2020 lalu. Setelah itu, ia pun diangkat menjadi Kabaharkam Polri di penghujung Maret 2023. Komjen Ahmad Doviri. Nah, berikutnya ada Inspektur Pengawasan Umum atau Irwasum Polri. Komjen Ahmad Doviri lahir di Indramayu, Jawa Barat, 4 Juni 1967. Komjen Ahmad Doviri merupakan abiturian Akpol 1989, peraih Adi Makayasa. Ahmad Doviri pernah menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat di tahun 2020. Nah, setahun berikutnya dia mendapatkan promosi jabatan sebagai Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Kaba Intelkam menggantikan Komjen Paulus Waterpauw. Selain itu, Ahmad Doviri merupakan perwira tinggi yang memimpin sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Kepala Divisi Profesi dan Keamanan Kadif Propam Verdi Sambo pada tanggal 25 Agustus 2022. Dalam sidang etik itu diputuskan memecat atau pemberhentian dengan tidak hormat PTDH terhadap Verdi Sambo yang menjadi dalang pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Komjen Purwadi Arianto. Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kalemdiklat Polri, Komjen Purwadi Arianto lahir di Jakarta 2 Oktober 1966. Komjen Purwadi Arianto merupakan lulusan Akpol 1988. Dalam karirnya, Purwadi pernah menjabat Kapolda Lampung di tahun 2018, Sestamal Lemhanas pada tahun 2021, dan terakhir Kalemdiklat Polri. Profil Listio Sigit Prabowo. Sebagaimana diketahui Studio Lovers, Sigit menjadi Kapolri yang paling awet
karena menjabat selama 3 tahun 4 bulan, terhitung sejak 2021 hingga 2024. Listio Sigit melewati masa jabatan Tito selama menjadi Kapolri selama 3 tahun 3 bulan, terhitung sejak Juli 2016 hingga Oktober 2019. Nah, sebelum menduduki posisi Tribarata I, julukan untuk Kapolri, Listio Sigit mengawali karirnya di kepolisian dengan bergabung di Akademi Kepolisian Akpol Semarang. Pria kelahiran Ambon, Maluku pada 5 Mei 1969 ini lulus dari Akpol di tahun 1991. Sama seperti tempatnya menempuh pendidikan, Listio Sigit banyak mendapatkan penugasan di Polda Jawa Tengah atau Jateng. Beberapa jabatan strategis pernah diemban oleh Listio Sigit selama berada di Jawa Tengah. Salah satunya adalah Kapolres Pati di tahun 2008. Kemudian pada tahun 2010, Listio Sigit dipromosikan menjadi Wakapolrestabes Semarang. Jabatan tersebut hanya bertahan 1 tahun karena Listio Sigit mendapatkan penugasan baru sebagai Kapolresta Solo di tahun 2011. Nah, saat ia menjabat sebagai Kapolresta Solo, Jokowi masih menjabat sebagai wali kota. Dengan bintang 3 yang tersemat di pundaknya, Listio Sigit diusulkan oleh Jokowi sebagai calon tunggal Kapolri pada 13 Januari 2021 menggantikan Idam Aziz. Listio Sigit lalu menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Dewan Perwakilan Rakyat DPR 20 Januari 2021 lalu. Tidak butuh waktu lama bagi Listio Sigit untuk menduduki jabatan sebagai Kapolri karena sidang pleno Komisi 3 DPR menyetujuinya sebagai Tribarata I. Nah, DPR kemudian menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan pengangkatan Listio Sigit sebagai Kapolri. Pelantikan Listio Sigit sebagai Kapolri dipimpin langsung oleh Jokowi 27 Januari 2021 di Istana Negara, Jakarta. Selama berkarir di Polri, Listio Sigit pernah menangani berbagai kasus kakap yang menyita perhatian media nasional dan publik. Ia pernah menangani peristiwa bom bunuh diri di Gereja Bethel Injil Sepenuh GBIS Kepunton Solo, Jawa Tengah pada September 2011 dan penyiraman penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Novel Baswedan. Tidak sampai di situ, Studi Lovers. Kasus besar lain yang ditangani oleh Listio Sigit adalah kasus hak tagih Bank Bali Joko Chandra dan buronan pembobol bank sebesar 1,7 triliun rupiah Mari Pauline Rumoa. Meski begitu, era kepemimpinan Listio Sigit sebagai Kapolri tidak lepas dari sejumlah masalah dan kontroversi. Salah satu masalah yang benar-benar mencoreng institusi Polri adalah ketika mantan Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo, menjadi dalang pembunuhan Yosua Huta Barat pada tanggal 8 Juli 2022. Setelah kasus Ferdi Sambo mencuat, Polri diterpa kasus besar berikutnya yang tidak kalah hebatnya, yaitu terseretnya Irjen Teddy Minahasa dalam peredaran narkoba. Nah, karena jabatan Kapolri merupakan jabatan semi politis dan merupakan hak prerogatif Presiden mengangkat Kapolri, tentunya dari Pati Polri baik bintang 2 maupun bintang 3 yang miliki prestasi secara akademis juga didukung pengalaman track record yang signifikan saat jabat Kasatwil Kapolres maupun Kapolda dari angkatan minimal 20 tahun mengabdikan diri. Nah, siapapun nantinya yang mengisi jabatan Kapolri ini, kita berharap ya adalah yang amanah dan mampu mengangkat institusi Polri dengan prestasi-prestasi yang gemilang. Setuju kan, Studi Lovers? Nah, Studi Lovers, sekian dulu ya informasi kita kali ini. Tetap nantikan video kami berikutnya. Dan jangan lupa ya untuk terus mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi.